Gelaran Pilpres 2024 kurang dari 2 tahun lagi. Partai-partai politik mulai sibuk melakukan pendekatan politik. Kali ini, Partai Golkar, PAN, dan P3 telah sepakat membentuk koalisi untuk pemilu 2024. Pertemuan antara 3 ketua umum partai politik, Zulkifli Hasan dari PAN, Airlangga Hartarto dari Golkar, dan Suharso Bodoarfa dari P3 di Rubah Heritage Sam Ratulangi Jakarta Pusat Kamis malam menghasilkan koalisi dengan nama Koalisi Indonesia Bersatu. Ketiga partai ini mengumumkan koalisi lebih awal lantaran tidak ingin mengulang pemilu sebelumnya yang menyebabkan perpecahan karena hanya ada 2 pasangan calon. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah terlebih dahulu berkunjung ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di hari pertama Lebaran. Kunjungan silaturahmi ini disebut tidak bicara politik. Namun sebagian pejabat memprediksi hal ini akan berlanjut pada koalisi antara Gerindra dan PDI Perjuangan. Lantas, apakah terbentuknya koalisi partai politik lebih awal mempermudah menentukan capres yang diusung? Atau sebaliknya, bakal menemui persoalan ihwal figur capres yang diusung? Benarkah pembentukan koalisi baru Golkar, P3, dan PAN menjadi tanda partai koalisi atau pendukung pemerintah sudah tidak solid? Tim TV One mengabarkan. Kalau memang tujuan dari terbentuknya koalisi bertiga bersatu ini ada P3, ada PAN, ada Golkar adalah untuk bisa meredam politik identitas sehingga kemudian menghindarkan masyarakat dari perpecahan seperti pada saat pemilu yang lalu, apakah akan tercapai? Apakah ini merupakan sebuah tujuan yang cukup realistis? Tapi sebenarnya sejauh mana kemudian koalisi bertiga bersatu ini bisa bertahan? Karena memang pemilu juga masih akan berlangsung 2 tahun lagi. Apakah kemudian masih membuka ruang, masih membuka tempat kepada partai-partai lain yang mungkin juga akan bisa bergabung. Nah, saya sebenarnya juga ingin mengajak Anda untuk bisa melihat kalau 3 partai ini bersatu, kemudian kita lihat jumlah suara yang dimiliki oleh ketiga partai ini pada pemilu sebelumnya, mungkin nggak sih untuk kemudian mencalonkan nama presiden dan juga wakil presiden. Saya akan ajak Anda untuk bisa melihat kembali, karena batas pencalonan presiden adalah 20%. Nah, ini Golkar pada pemilu 2019 lalu meraih 12,31% suara, PAN dengan 6,84% suara, dan P3 adalah 4,52% suara. Itu adalah hasil dari pemilu 2019 lalu. Nah, kita akan lihat sebenarnya apakah pembentukan koalisi-koalisi yang cukup dini ini bisa mempengaruhi konfigurasi pencalonan capres-cawapres dan juga bagaimana dengan koalisi partai-partai lainnya. Karena kabarnya ini semakin kuat berembus angin persatuan antara Gerindra dan juga PDIP. Untuk itu, untuk bisa memberikan pandangannya sudah hadir di samping saya yang juga merupakan pengamat politik yaitu Bang Effendi Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ege, gimana? Sumringah sekali kalau saya lihat Indonesia bantai Filipina, senyumnya beda waktu datang ke sini. Biasanya orang kalau minal aidin wal faizin salamnya 0-0 ya. Pada malam ini salamnya 4-0. Oke, happy sekali Bang Ege. Iya. Baik, Bang Ege, nanti saya akan minta bagaimana pandangannya mengenai hal ini. Tapi kita juga akan sapa para narasumber lainnya. Nah, ini salah satu juga yang nanti akan menjelaskan kepada kita apa sebenarnya maksud dari terbentuknya koalisi ini yang kemarin juga baru berjabat tangan. Yaitu dari PAN, Kang Yandri Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Yandri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Viola. Mohon maaf lahir batin buat seluruh kru TV One dan jajarannya, terutama Bang Effendi Ghazali. Sama-sama. Apa kabar, Bang? Baik, dan juga ini yang dikabarkan semakin mesra dengan Gerindra. Akankah ada koalisi baru juga yang mungkin jangan-jangan setelah ini kita juga akan dengarkan deklarasinya. Ini ada dari PDIP Mas Arya Bima. Selamat malam Mas Arya Bima. Selamat malam semuanya, Bang Effendi Ghazali, Bang Yandri, minal aidin wal faizin. Baik, dan juga bagaimana partai yang lain melihat terbentuknya koalisi-koalisi ini. Kita nanti akan minta pandangan dari Nasdem. Ada Bang Willy Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Willy. Waalaikumsalam. Selamat malam Putri, selamat malam Bung Effendi. Selamat malam Kang Yandri, Mas Bima, Siap, salam Bang sehat. Willy. Masya Allah. Mohon maaf lahir batin, Bang Willy. Baik, Sama. nah
Ya, ini mungkin kita akan langsung saja mendengarkan suara dari koalisi Bertiga Bersatu terlebih dahulu. Kang Yandri, kok tumben-tumbenan Kang Yandri ini berbeda daripada biasanya? Kok dini sekali kemudian memutuskan untuk menggandeng partai siapa? Belum, itu kan silaturahmi Idul Fitri. Tapi namanya sudah Ya koalisi kan, Bertiga nggak Bersatu, salah, ya. Kang. Hah? Tapi namanya sudah koalisi Bertiga Bersatu. Yang pasti Mbak Viola, kita bersyukur kan di bulan Syawal ini para ketua umum bisa bertemu. Dan bagi PAN, bagi Bang Jul terbuka buat semua ketua umum. Dengan Ibu Mega dekat, dengan Bang Surya Paloh dekat, dengan semua ketua umum dekat. Ya mungkin dalam waktu dekat juga Bang Jul akan ketemu silaturahmi. Dan sebelum-sebelumnya sudah sering silaturahmi. Jadi itu bagian dari ciri khas Indonesia kalau bulan puasa berakhir, masuk bulan Syawal, ketemu, ngobrol tentang kebangsaan. Saya kira harus kita sambut baik. Tapi kalau sudah harus disimpulkan menuju tahun 2024, saya kira bagi PAN ini ada mekanisme sendiri. Walaupun memang Rakernas tahun lalu itu memberikan mandat penuh kepada ketua umum untuk melakukan komunikasi atau penjajakan dengan para ketua umum partai-partai yang lain. Artinya apa yang dilakukan oleh Bang Jul ini bagian dari mandat penuh dari Rakernas PAN tahun lalu. Baik. Tapi apakah kesimpulannya pasti berkoalisi? Ya, bagi PAN semua terbuka. Dengan Golkar terbuka, dengan P3 terbuka, dengan PDIP terbuka, dengan Nasdem terbuka, Gerindra, semuanya masih terbuka. Apalagi menyangkut masalah pasangan calon capres dan cawapres. Tentu masih banyak hal-hal yang perlu kita matangkan. Nah, PAN sekali lagi terbuka untuk semua partai dan kami menyambut baik ada komunikasi yang lebih awal, lebih dini untuk membangun sebuah kesepahaman dan lain sebagainya. Tapi kalau mau disimpulkan ini pasangannya, koalisinya begini, saya kira belum Mbak Viola. Jadi ini bagian dari cara PAN untuk berkomunikasi dengan ketua umum yang lain yang saya katakan tadi. Memang Bang Jul punya kedekatan tersendiri dengan semua ketua umum partai yang ada di negara kita ini. Itu Mbak Bella. Berarti Kang Yandri, pertemuan semalam bahkan sudah mendeklarasikan terbentuk koalisi dengan sudah ada judulnya pula Bertiga Bersatu. Itu sebenarnya tidak mengikat bagi PAN ataupun juga anggota partai lainnya. Bisa, masih boleh untuk berangkul sana-sini, bergandengan sana-sini. Bahkan masih bisa untuk memecahkan diri jangan-jangan dengan Golkar dan juga dengan P3 ini. Itu kan ada siapa capresnya, siapa cawapresnya. Betul. Kemudian bagaimana kesepakatan kan itu belum. Itu baru salam-salaman, ketawa-ketawa, Idul Fitri, saling memaafkan. Dan memang kalau para ketua umum partai ketemu aja pasti ada hal-hal menyangkut masalah perpolitikan. Nah, itu bagian sekali lagi dari penjajakan. Kalau harus disimpulkan bahwa sudah pasti berkoalisi, kemudian sudah menutup yang lain, belum. Ya kita masih semua terbuka. Kami merasa dekat semua dengan partai politik yang lain. Dan insya Allah Bang Jul tidak ada hambatan komunikasi apapun dengan ketua umum yang lain. Jadi tunggu saja Mbak Viola kalau koalisi itu ada faktanya nanti, ya kan? Ya itu yang akan dibawa ke KPU. Tapi sekarang kan belum. Siapa capresnya, siapa cawapresnya, gimana bentuk koalisinya belum. Tapi bahwa obrolan santai, obrolan yang saling menggembirakan dimulai, saya kira itu harus kita respon dengan baik. Baik. Masih salam-salaman, masih ketawa bareng, masih penjajakan, PDKT lah ya mungkin masih pendekatan. Nah, apakah di fase yang sama seperti itu juga Mas Arya Bima saat ini posisinya antara PDIP dengan Gerindra? Oh, momennya kelihatan sekali ya bahwa situasi Lebaran dulu 2 tahun tidak saling ketemu dan terjadi saat Idul Fitri hampir sama cara pandangnya seperti Mas Yandri bahwa pertemuan antar pemimpin itu sangat diperlukan antara satu dengan yang lainnya untuk memberikan suasana keteduhan dan itu selalu dilakukan oleh Ibu Megawati tentunya karena ini wait and see mengenai pandemi ini belum pasti apakah para tokoh ini boleh open house. Akhirnya ya ada tamu-tamu terbatas bahwa ada persepsi kemudian dikait-kaitkan dengan itu koalisi atau prakondisi atau saling melirik. Itu kan persepsi publik ya, tapi saya yakin
Ketua Umum PDI Perjuangan dan mungkin juga Pak Prabowo tahu persis kondisi bangsa ini saat ini seperti apa, bagaimana menyelesaikan mandat rakyat yang diberikan 19 April 2019 dulu itu harus diselesaikan masih 2 tahun ini. Apa-apa yang harus dikerjakan bukan sebagai atau bukan hal yang tepat untuk berbicara Pilpres 2024 untuk setingkat Ibu Mega yang tentunya hari-hari ini kita disibukkan dengan berbagai hal yang terkait dengan persoalan rakyat, terutama pada saat sebelum Lebaran dan pulang mudik dan arus balik. Saya kira itu menjadi satu keprihatinan kita bersama. Kalau sampai terjadi sesuatu dan ternyata luar biasa, kita apresiasi Lebaran ini sukses besar dalam hal menangani arus mudik yang 87 juta. Begitu juga kekhawatiran kebutuhan bahan pokok yang kemarin lihat tak terkendali, ternyata saat Lebaran kemarin semua kebutuhan harga pokok itu terkendali. Itu yang lebih penting dibicarakan antar pemimpin saat ini, bahwa kemudian ada persepsi publik mengkait-kaitkan prakondisi 2024 itu sah-sah saja dikalkulasi. Tapi sekali lagi bahwa ada timing, konten dan konteks yang lebih tepat untuk berbicara itu. Kalau P3 Golkar PAN kemudian ketemu kemudian bersilaturahmi juga dipersepsikan demikian. Tapi partai pengusung pemerintah saya yakin tetap solid, karena kalau sampai pemerintahan ini dianggap atau dipersepsikan gagal, itu juga menjadi persepsi yang negatif buat partai-partai pengusung. Maka saya yakin seluruh ketua partai politik pengusung pemerintah akan menyelesaikan agenda-agenda prioritas maupun hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan dampak pandemi COVID yang itu tidak mudah untuk menyelesaikan, terutama hal-hal yang menyangkut daya beli, membuka lapangan kerja yang kemarin sempat kena berbagai PHK. Saya kira ini hal yang penting untuk dibicarakan. Baik, ini menarik karena Mas Arief Bima sudah menyinggung mengenai persepsi publik, persepsi masyarakat. Tapi yang soal ini nanti kita akan lanjutkan. Karena saya sangat ingin sekali mengetahui bagaimana pendapat baik Kang Yandri maupun Mas Arya. Juga bahwa memang tidak bisa dipungkiri saat ini persepsi masyarakat berkembang. Wah, ini sudah nggak solid nih partai-partai politik pengusung pemerintahan. Tapi nanti mungkin bisa dikomentari lebih lanjut. Tapi saya ingin ke Bang Willy. Bang Willy, ini Nasdem nggak diajak Bang? Atau tidak dikunjungi untuk bisa diajak silaturahmi bersama atau seperti apa? Ya, Mbak Putri, ya kita lagi nunggu undangan Kang Yandri juga. Ternyata ya ini membuktikan begini. Bang Jul, Bang Willy, sering kan? Itu tadi kan sudah dijelaskan oleh Kang Yandri. Artinya apa yang kita lihat begini, kita harus berbicara pada dua ranah, Mbak Putri. Pertama persepsi publik, yang kedua narasi. Artinya apa? Memang sejauh ini silaturahmi politik yang terjadi itu lebih banyak pada ranah informal. Bagaimana dialog antara satu yang dan yang lainnya. Kalau toh terjadi pada ranah yang formal, kemudian selalu dibangun narasinya narasi pemilu. Padahal kan agendanya banyak hal ya. Kita tidak hanya selalu berbicara pada agenda untuk pilpres atau pemilu semata-mata, tapi juga kita harus meletakkan bagaimana silaturahmi antara tokoh-tokoh politik, antara pemimpin partai itu satu sama lain, bagaimana kemudian membangun suasana kebatinan bernegara dan berbangsa. Itu yang kemudian menjadi sangat penting ya. Jadi kalau untuk koalisi ini masih penjajakan, toh semua komunikasi masih sangat terbuka. Prinsipnya kalau toh ada yang terjadi koalisi sedari awal, itu akan lebih baik untuk demokrasi kita. Jadi kalau bangunan demokrasinya, bangunan koalisinya sedari awal terjadi, satu itu bisa memastikan terbangunnya senyawa, terbangunnya visi dan misi secara bersama-sama. Sehingga proses kemudian ada penumpang gelap, ada yang ikutan di belakang, transaksionalnya bisa diminimalisir. Yang kedua tentu proses pembangunan koalisi di kita itu sangat tergantung kepada figur
capres dan cawapres. Ya. Jadi itu yang kemudian sejauh ini menjadi magnet utama dalam proses pembangunan koalisi, bukan partainya, tapi terbalik ya. Ini karena memang masyarakat kita masih masyarakat yang patron klien ya, dan kemudian sejauh ini apa yang tadi terjadi misalnya P3, PAN dan Golkar, karena masing-masing tidak punya handicap ya, begitu juga Pak Surya Paloh. Tadi Kang Yandri bilang kenapa Bang Jul bisa memainkan komunikasi politik yang sangat cair dengan banyak partai, karena Bang Zul tidak ada handicap harus menjadi RI 1 atau RI 2 ya. Begitu juga dengan Pak Surya. Nah, tentu kita harap komunikasi satu dan lainnya terus terbangun dan kemudian kalau bisa tidak juga menjadi sebuah proses penegasian kalau terbangun koalisi lalu kemudian pertanggungjawaban pada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin itu ditinggalkan, tidak ya. Itu dia tidak dalam posisi yang diametral seperti itu. Tapi kita ingin memberikan pembelajaran kepada publik untuk bagaimana demokrasi yang sehat itu adalah demokrasi yang memiliki kesebangunan antara koalisi dengan capres. Gitu, Mbak Putri. Baik. Betul sih yang Bang Willy katakan, memang kalau sekarang ini apapun yang dilakukan oleh para partai politik itu memang selalu narasi yang ditimbulkan adalah selalu dikait-kaitkan dengan pemilu. Apapun bentuk kegiatannya ya memang nggak bisa dipungkiri karena pertemuan-pertemuan ini kan selalu masyarakat ingin tahu ini ada politik statement apa nih atau tindakan politik apa. Tapi yang pasti juga masyarakat jadi semakin berpikiran atau apa ya mungkin curiga karena sudah kemudian pertemuannya diberi judul seperti koalisi bertiga bersatu begitu. Nanti kita akan bahas lagi termasuk pandangan dari Bang Egy. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.